Izin menyampaikan sekilas terkait dengan struktur kurikulumnya. Ibu Bapak, di dalam kurikulum Merdeka ini, baik untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pembelajaran itu dibagi dua dalam struktur kurikulumnya, yaitu pembelajaran intrakurikuler, yaitu kegiatan intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran, dan ini mengacu kepada capaian pembelajaran. Lalu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kegiatan khusus yang ditujukan untuk upaya profil pelajar Pancasila, yang secara tidak langsung kita mengacunya kepada dimensi profil pelajar Pancasila. Ini sudah mulai dari PAUD, sekolah dasar, di pendidikan dasar, SMP, pendidikan menengah, SMA, SMK, dan sederajat. Nah, yang perlu kami sampaikan ini, Bapak, terkait dengan kegiatan intrakurikuler. Untuk intrakurikuler ini mengacunya ke capaian pembelajaran. Maka konteks pada hari ini yang akan kita gali terkait dengan modul ajar itu adalah terkait dengan pembelajaran intrakurikuler. Adapun terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini porsinya mulai dari SD, SMP, SMA itu ada berbeda porsinya. Di SD kurang lebih 20%, di SMP kurang lebih antara 20 sampai 30, dan di SMA kurang lebih 30 di kelas 10. Sehingga di SD itu karena porsi waktunya kurang lebih 20%, kita ambil 2 kali dalam setahun. Di SMP dan di SMA kelas 10 untuk proyek ini dilakukan 3 kali setahun, dan di kelas 11, di kelas 12 itu dilakukan 2 kali setahun, karena hanya kelompok umum saja yang dikurangi alokasi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu pula untuk yang di SMK. Oleh karena itu, konteks pada hari ini adalah karena terkait dengan pembelajaran intrakurikuler, terkait penyusunan modul ajar itu erat kaitannya dengan capaian pembelajaran. Jadi saat ini sebagai acuan itu mengacu kepada keputusan Kabadan nomor 008. Jadi kalau pembelajaran intrakurikuler ini yang A, itu mengacunya kepada keputusan Kabadan nomor 008. Nanti mungkin Ibu Bapak bisa mengakses langsung. Setelah ini akan saya sharekan di mana Ibu Bapak dapat memperolehnya. Yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini nanti sebagai tujuan pembelajarannya mengacu kepada keputusan Kabadan 009 terkait dengan proyek terkait dengan dimensi elemen dan subelemen. Ini yang perlu kami pertegas dahulu, Bapak, di setiap lampiran, di setiap sebelum struktur kita perjelas. Ini kalau di regulasi sebelumnya belum kita eksplisitkan, dan sekarang di semua sebelum penjelasan struktur kurikulum mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, serta sampai SLB ada kalimat ini. Jadi yang perlu dipahami terkait proyek, pelaksanaan proyek penguatan profil ini dilakukan secara fleksibel, baik muatan maupun waktu pelaksanaan. Secara muatan, proyek harus mengacu kepada capaian profil pelajar Pancasila. Jadi dia acuannya adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita tetapkan melalui keputusan Kabadan 009 tahun 2022. Jadi ada dimensi, elemen, dan sub-elemen dari profil. Jadi nanti dilihat kalau untuk SD sesuai untuk per fasenya, untuk SMP lihat indikatornya di fase SMP, di fase D, dan untuk SMA di fase E.